menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Prambanan, bersama Reno Kristianti Cipto Diharjo. Hai, kita berjumpa kembali teman-teman. Masih membicarakan karya besar Pramoedya Anantatur, khususnya Bumi Manusia. Ada 4 hal yang digugat Pram lewat karyanya ini: rasisme, kolonialisme, feodalisme, dan keadilan gender. 2 hal tentang rasisme dan kolonialisme telah kita bicarakan pada episode yang lalu, dan 2 gugatan Pram berikutnya tentang feodalisme dan keadilan gender kita bicarakan pada episode ini. Teman-teman, salah satu pengertian kata feodalisme menurut KBBI adalah sikap, cara hidup, atau kebiasaan yang dibudayakan di lingkungan kaum bangsawan. Nah, kita akan memperbincangkan cara hidup dan cara berperilaku kaum bangsawan dalam konteks masa lalu sesuai latar waktu dan latar tempat yang terdapat dalam novel Bumi Manusia. Pandangan Pram yang menentang feodalisme dititipkan pada tokoh utama, Mingke. Dikisahkan Mingke adalah putra bangsawan di kota B. Karena orang tuanya seorang bangsawan itulah, maka Mingke dapat bersekolah di HBS, sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan kaum bangsawan. Walaupun memiliki privilege sebagai anak bangsawan teman-teman, namun Mingke ini sangat tidak suka pada adat istiadat kebangsawanan yang mengelompokkan masyarakat ke dalam kotak-kotak kasta. Kaum bangsawan harus dihormati dan dituruti segala titahnya. Sebaliknya, kaum proletar, rakyat jelata, tak punya pilihan lain selain tunduk dan tunduk saja kepada kaum ningrat. Ketidaksukaan Mingke pada feodalisme ditunjukkan antara lain dengan penolakannya untuk kelak tidak mau menjadi seorang bupati. "Aku tidak akan jadi bupati." Kalimat itu berkali-kali diucapkan Mingke teman-teman. Bahkan ia juga menjauhkan diri dari keluarganya. Mingke tidak membuka apalagi membaca surat-surat yang datang dari kota B dari ayahandanya sendiri. Nah, di halaman 70 Mevro Telingka, induk semang Mingke waktu dia bersekolah di HBS Surabaya mengatakan begini. "Tadi sudah kutaruh surat pos di dalam kamarmu. Aku lihat surat-surat sebelum itu juga belum kau baca. Sampulnya belum lagi terbuka. Ingat-ingat Tuan Muda, surat-surat itu ditulis, diperangkoi, dikirimkan untuk dibaca. Siapa tahu ada urusan penting. Tampaknya semua datang dari kota B." Ya, begitu teman-teman. Penolakan Mingke pada feodalisme terasa lebih tegas dan sangat tegas ketika ayahnya memaksa Mingke pulang ke kota B dengan mengirimkan seorang utusan yang menjemputnya. Hati Mingke begitu marah ketika dia harus berjalan merangkak untuk menghadap bupati ayahandanya sendiri. Dia mengatakan, "Aku ini siswa HBS. Haruskah aku merangkak di hadapannya dan mengangkat sembah pada setiap titik kalimatku sendiri? Aku merasa seperti hendak menangis. Apa guna belajar ilmu pengetahuan Eropa, bergaul dengan orang-orang Eropa, kalau toh harus merangkak, beringsut seperti keong dan menyembah raja kecil yang barangkali buta huruf pula. God, menghadap seorang bupati sama dengan bersikap menampung penghinaan tanpa boleh membela diri. Sambar geledek."
Pada paragraf-paragraf selanjutnya, Pram menumpahkan pandangan sinisnya tentang keburukan feodalisme. Lebih dari 10 halaman, teman-teman. Pramudia mengecam sistem feodalisme yang dianggapnya merendahkan martabat bangsa sendiri. Begini kira-kira kata-katanya melalui Mingke. Sungguh, teman-teman sekolah akan menertawakan aku sekenyangnya melihat sandiwara bagaimana manusia yang biasa berjalan sepenuh kaki di atas telapak kaki sendiri sekarang harus berjalan setengah kaki dengan bantuan 12 tangan. Ya Allah, kau nenek moyang, kau, apa sebab kau ciptakan adat yang menghina martabat turunanmu sendiri begini macam? Tak pernahkah terpikir olehmu, nenek moyang yang keterlaluan? Keturunanmu bisa lebih mulia tanpa menghinakan kau. Sial dangkal, mengapa kau sampai hati mewariskan adat semacam ini? Nah, begitulah teman-teman, sistem feodalisme yang meninggikan kaum bangsawan sampai ke langit. Sebaliknya, merendahkan orang di bawahnya sampai rata dengan tanah. Ini menjadi perhatian mendalam seorang Pramudia Anantatur. Untuk menunjukkan perasaannya yang murka terhadap budaya ini, berkali-kali Pram memakai diksi keras bernada umpatan, seperti sambar geledek, keparat, sial dangkal, dan sebagainya. Diksi-diksi tersebut sebetulnya kontras dengan karakter Mingke yang secara keseluruhan digambarkan sebagai manusia terpelajar dan halus budi pekertinya. Tetapi Pramudia menggunakan diksi-diksi tersebut bukan tanpa alasan, kawan-kawan. Ini diksi-diksi yang sangat tepat untuk melukiskan gejolak batin si tokoh yang sangat membenci feodalisme. Tanpa kata-kata bernada umpatan tersebut, kita sebagai pembaca akan kesulitan untuk mengerti sikap Pram terhadap feodalisme. Baik teman-teman, berikutnya akan kita bicarakan bagaimana Pramudia Anantatur bersikap terhadap ketidakadilan, khususnya yang berhubungan dengan stereotip gender. Dengan setting zaman penjajahan Belanda, Pramudia mengetengahkan praktek patriarki yang sangat menindas kaum perempuan pada masa itu. Tentang hal ini diungkapkan Pram melalui tokoh utama Nyai Ontosoroh. Nyai Ontosoroh yang pada masa belia dikenal dengan nama Sanikem adalah sosok perempuan yang sangat cantik, bahkan menjadi kembang desa di Tulangan Sidoarjo. Nah, demi jabatan juru bayar di pabrik gula tempatnya bekerja, ayah Sanikem yang bernama Sastrotomo menjual anaknya yang masih berusia 14 tahun untuk dijadikan gundik Tuan Melema. Nah, kecuali jabatan yang diimpikan selama bertahun-tahun itu, Sastrotomo juga mendapat uang 25 gulden. Sebelum berangkat ke rumah Tuan Melema untuk membarterkan Sanikem dengan jabatan dan uang, Sastrotomo berujar kepada Sanikem, Ikem, masukkan semua barang milik dan pakaianmu ke dalam koper ibumu. Kau sendiri berpakaian baik-baik, yang rapi, yang menarik. Lalu di atas dokar, dia kembali bersuara, tengok rumahmu itu, Ikem. Mulai hari ini, itu bukan rumahmu lagi. Nah, setelah menerima uang dari Tuan Melema dan menandatangani surat perjanjian akan menduduki jabatan kasir, Sastrotomo berujar kembali kepada putrinya, Ikem, kau tidak keluar dari rumah ini tanpa izin Tuan Besar Kuasa. Kau tidak kembali ke rumah tanpa seizinnya
dan tanpa seizinku. Nah, kawan-kawan, diperlakukan sebagai benda yang dapat diperjualbelikan, hati Sanikem hancur. Pada waktu peristiwa itu terjadi, baik Sanikem maupun ibunya tidak punya hak untuk membantah. Sistem patriarki tampaknya disalahgunakan demi kepentingan laki-laki, sehingga mereka dapat memperlakukan perempuan sekehendak hati. Ada stereotip di masyarakat ketika itu bahwa perempuan itu hanya wajib tunduk pada kehendak dan keputusan laki-laki. Nah, Pramoedya Anantatur mengutuk ketidakadilan gender tersebut dengan diksi-diksi keras yang dia titipkan pada karakter Sanikem atau Nyai Ontosoroh, yang kemudian berkata kepada Anelis putrinya, "Sejak itu, hilang sama sekali penghargaan dan hormatku pada ayahku. Pada siapa saja yang dalam hidupnya pernah menjual anaknya." Dan pada halaman 127 sampai 128, ia kembali berkata pada Anelis putrinya. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. "Kau anakku, kau tidak boleh diperlakukan seperti hewan semacam itu. Anakku tidak boleh dijual oleh siapapun dengan harga berapapun. Mama yang menjaga agar yang demikian takkan terjadi atas dirimu. Aku akan berkelahi untuk harga diri anakku. Ibuku dulu tak mampu mempertahankan aku, maka ia tidak patut jadi ibuku. Bapakku menjual aku sebagai anak kuda, dia pun tidak patut jadi bapakku. Aku tidak punya orang tua." Lalu pada paragraf berikutnya, Nyai Ontosoroh berkata, "Aku telah bersumpah dalam hati, tak akan melihat orang tua dan rumahnya lagi. Mengingat mereka pun aku tidak sudi. Mama tidak mau mengenangkan kembali peristiwa penghinaan itu, An. Mereka telah bikin aku jadi nyai begini. Maka harus jadi nyai, jadi budak belian yang baik, nyai yang sebaik-baiknya." Begitulah, dengan pilihan kata yang kuat, Pramoedya menyatakan perang terhadap ketidakadilan gender. Kalimat "aku akan berkelahi untuk harga diri anakku." Nah, ini mengisyaratkan kesungguhan tokoh Nyai Ontosoroh untuk menjadi ibu yang kuat bagi anaknya. Bukan seperti ibunya yang ia katakan, "Ibuku dulu tak mampu mempertahankan aku, maka ia tidak patut jadi ibuku." Teman-teman, kemarahan Pramoedya pada sistem patriarki yang sewenang-wenang puncaknya ditunjukkan lewat sikap Sanikem yang memutuskan hubungan dan tidak mau lagi bertemu ayah maupun ibunya. Kata Sanikem kepada Anelis, "Beberapa kali juru tulis Sastrotomo datang menengok. Sekali istrinya datang, melihatnya pun aku tidak sudi." Lalu pada baris yang lain, Sanikem berkata, "Bila teringat kembali bagaimana hina aku dijual, aku tidak mampu mengampuni kerakusan Sastrotomo dan kelemahan istrinya." Kemudian dilanjutkan lagi, terakhir Sastrotomo mati dalam serangan wabah kolera. Istrinya meninggal terlebih dahulu, entah karena apa. Teman-teman, coba perhatikan diksi-diksi yang dipakai Pramoedya untuk mendukung perasaan yang ingin disampaikannya. Nyai Ontosoroh tidak lagi memakai sebutan ayah atau ibu, tetapi menyebut Sastrotomo dan istrinya. Seolah-olah ia sedang membicarakan orang lain. Di Indonesia, lebih-lebih di Jawa, hal tersebut sangat tidak sopan, teman-teman. Lalu frasa Sastrotomo mati ini juga kasar, sebab kata mati dalam bahasa Indonesia hanya digunakan untuk hewan. Artinya bagi Pram, seorang ayah
yang bersikap sewenang-wenang sama tingkatannya dengan hewan. Bandingkan frasa Sastrotomo mati dan frasa istrinya meninggal. Di situ Nyai Antosoroh menggunakan kata mati untuk Sastrotomo dan meninggal untuk ibunya. Bagi saya ini adalah kejelian Pram yang luar biasa dalam mengekspresikan perasaannya lewat pilihan diksi yang luar biasa tepat. Ya. Sastrotomo dipersamakan dengan hewan karena perbuatannya menjual anak gadisnya. Sedang istri Sastrotomo tetap dianggap sebagai manusia karena dia sebetulnya tidak terlibat dalam jual beli itu. Hanya dia adalah sosok yang tidak berdaya melawan sistem patriarki. Nah teman-teman, itulah gugatan Pram terhadap praktek rasisme, kolonialisme yang telah kita bahas pada episode sebelumnya, lalu feodalisme dan keadilan gender. Dan ternyata teman-teman, pandangan Pram tidak hanya berkutat pada topik-topik tersebut. Saya baru saja mendapat kiriman dari Pak Eka Budianta, satu kejutan tentang sosok Pramudia. Kita ikuti yuk cerita Pak Eka Budianta, kejutannya seperti apa? Selamat pagi, ini adalah buku Sang Pendukung Kristus oleh Pramudia Anantatur, ditulis kira-kira pada tahun 1954. Saya mengenal Pak Pram itu sejak tahun 81-82 ketika beliau keluar dari buru ya, pulang dan menerbitkan buku-bukunya yang sangat terkenal itu, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Dan saya sering pergi ke rumahnya dan beliau juga beberapa kali ke rumah saya. Katanya kalau kangen dia akan datang. Tapi saya sangat terkejut, tahun lalu sebelum pandemi saya ke Surabaya diminta memberi studium generale di Universitas Ciputra, dan ketua panitia tahu bahwa saya adalah teman dekat Pak Pram karena topiknya pada waktu itu adalah membicarakan jasa-jasa Pak Pram, Pramudia Anantatur. Maka pada malam menjelang acara itu dia datang dengan memberikan buku ini. Mungkin Pak Eka belum punya, Sang Pendukung Kristus, Pramudia Anantatur. Dan memang saya sangat terharu karena ini bercerita tentang Kristoforus. Kristoforus itu sebetulnya nama saya, nama baptis saya. Dan saya baru tahu bahwa Pak Pram menulis ini semua. Dan saya jadi tahu kenapa kami sangat dekat, karena Pak Pram jauh-jauh hari sebelum saya lahir sudah mengenal Kristoforus. Bahkan kalau kita baca yang ini, salah satu bagian dari ini, kalau begitu untuk selamanya akan kupanggil kau Kristoforus. Ya, begitulah namaku sekarang. Dan aku percaya pada ceritamu bahwa Kristus datang kepadamu sebagai anak. Ia telah datang kepadaku sebagai anak. Dan bahwa engkau mendukungnya menyeberangi kali. Aku telah mendukungnya sampai di tepian. Dan sekarang aku akan mengabdi kepadanya sepanjang umurku, menghamba kepada Tuhan yang mempunyai segala kekuasaan di langit dan di bumi. Keduanya berdiam diri merasakan nikmat kudus yang langsung turun dari surga. Maka kembali terdengar nyanyi bersama dari suara-suara ajaib. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, hormat bagi Tuhan. Gloria.
nikmat bagi Tuhan. Dalam beberapa kesempatan memang Pak Pram ini suka mengitir lagu-lagu itu. Misalnya ada sebuah negeri letaknya di seberang doa. Dan yang paling mengesankan pada saya adalah dalam buku serial Bumi Manusia itu ada, kalau Anda seorang Katolik khususnya seperti saya, itu mudah sekali tersentuh oleh ayat-ayat yang dimasukkan ke dalamnya. Itu misalnya, maka segala bangsa akan menyebut aku bahagia. Itu kata-kata yang indah, yang menyentuh orang. Dan Pak Pram pinter memasukkan ayat-ayat ini dalamnya. Meskipun pada akhirnya beliau wafat dan dimakamkan secara muslim di kuburan karet pada itu April, tanggal 1 Mei tahun 2006 ya, umurnya 81. Dan saya teringat hari-hari terakhir Pak Pram itu sebetulnya saya diajak pergi ke Blora, tapi Pak Pram tidak mau naik pesawat, sedangkan saya tidak mau naik mobil. Padahal putrinya Ibu Titik Tur itu sengaja beli mobil yang baru, mobil yang salon itu supaya enak di sepanjang jalan. Dia sendiri yang nyetir dari Jakarta ke Blora, dan dari Blora balik ke Jakarta. Tapi itu pada hari ulang tahunnya 6 Februari. Nah, pada hari itu saya tidak mungkin pergi karena itu hari ulang tahun pernikahan saya dan anak-anak saya kumpul. Tapi bagaimana kalau saya pergi ke Blora, naik mobil bersama Pak Pram, sedangkan anak-anak di rumah gitu. Anak-anak itu juga jarang ketemu. Jadi saya korbankan tidak pergi bersama Pak Pram meskipun saya sudah sangat diharapkan. Dan saya nyesel, memang itu adalah kesempatan terakhir. Tetapi sebelumnya atau sesudahnya juga saya menginap di rumah Pak Pram. Jadi Pak Pram ini orangnya sebetulnya sangat tidak religius tapi berketuhanan. Orang-orang yang sangat mengimani segala ajaran, menghormati semua ajaran, sejelek apapun, termasuk komunisme. Karena Pak Pram yakin bahwa komunisme pun adalah alat untuk membuat manusia bahagia, jadi harus dihormati. Jadi semua isme di dunia ini sudah berjasa katanya. Saya kira itu yang paling penting dari Pak Pram. Pelajaran utama yang diajarkan Pak Pram pada saya adalah untuk menghormati semua kepercayaan. Terima kasih. Wah, benar-benar surprise ya teman-teman. Saya juga baru tahu nih sisi spiritualitas dari sosok Pram. Ini benar-benar menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang seorang Pramudya Anantatur. Terima kasih ya Pak Eka. Semoga tidak bosan berbagi dengan Omah Simak Channel. Baik teman-teman, pada episode mendatang kita masih akan membicarakan tentang kepenulisan Pramudya Anantatur. Bukan saya yang akan mengulik karya-karya Pram, tetapi para sahabat Omah Simak Channel. Antara lain ada seorang guru sastra dan siswa di suatu SMA. Penasaran? Ikuti terus OSC, Omah Simak Channel. Dadah.